Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummi Elsa Rosa dengan NPM 20051700057. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan laporan audit. Selamat menyaksikan. Laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan, serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Lalu siapa saja sih pemakai laporan keuangan? Yaitu pihak internal, pihak eksternal, investor, kreditor, supplier, customer, dan pemerintah. Bagian-bagian dari laporan keuangan ada 5. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Adapun tujuan dari laporan keuangan yaitu yang pertama memberikan satu bahasa yang dimengerti oleh semua pihak, yang kedua menunjukkan logika dari hubungan timbal balik antara laporan-laporan keuangan, dan yang ketiga memperkenalkan beberapa prinsip keuangan. Fungsi dari laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian menyediakan informasi mengenai kinerja dan posisi perubahan keuangan pada perusahaan. Nah, jika sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang laporan keuangan, kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan audit. Laporan audit itu apa sih? Nah, laporan audit adalah laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Dengan kata lain, auditor ini menelaah apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dan sudah wajar dengan standar akuntansi yang ada. Manfaat pemeriksaan akuntansi untuk perusahaan. Yang pertama, menjaga arus keuangan atau perputaran dana agar tetap stabil. Yang kedua, mencegah dan menanggulangi terjadinya kecurangan oleh oknum di dalam sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, menunjukkan hasil evaluasi pada kegiatan, kebijakan, peraturan, ataupun struktur organisasi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian manfaat untuk pihak luar. Yang pertama, menunjukkan transparansi perusahaan terkait anggaran penyelenggaraan kegiatan. Yang kedua, sebagai dasar kepercayaan untuk pemberian pinjaman. Dan yang ketiga, menunjukkan tingkat kredibilitas dan profesionalitas perusahaan untuk penilaian kelayakan penanaman modal. Adapun fungsi dari laporan audit, yang pertama bagi investor. Investor menggunakan laporan audit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Yang kedua bagi pemegang saham dan dewan direksi. Mereka menggunakan laporan audit ini untuk menilai integritas manajemen dan transparansi laporan keuangan. Dan yang ketiga badan pemerintah. Badan pemerintah menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak. Unsur-unsur audit ada 7. Yang pertama judul, yang kedua pihak yang dituju, yang ketiga paragraf pendahuluan, yang keempat paragraf luas pemeriksaan, yang kelima paragraf pernyataan pendapat, yang keenam tanda tangan, nama auditor, nomor registrasi, dan yang ketujuh tanggal laporan audit. Berikut adalah contoh laporan auditor independen, opini wajar tanpa pengecualian. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.